saja kalau dia konsisten dan diyakini bahwa penyampaian mutu internalnya itu sudah betul-betul dilakukan dan prosedurnya sudah dilakukan, kemudian dia menggunakan juga eksternal examiner, saya kira sudah tidak ada masalah ya. Jangan melanggar apa yang dibuat sendiri, karena kan seperti ISO, tulis yang kerjakan yang tertulis misalnya. Penjaminan itu juga begitu, kalau ditulis ya itu yang kemudian dikerjakan, kalau tidak mencapai itu ya harus dievaluasi. Termasuk asesmen ya Prof ya? Jadi yang terbaru itu kan untuk pengajuan menuju guru besar itu saat ini asesmennya bukan dari internal saja, harus melibatkan 3 profesor guru besar di luar perguruan tinggi asal. Jadi artinya itu semakin baik kan secara sistem untuk pengajuan guru besar. Mungkin terakhir, kalau tadi sudah dijelaskan tentang awardnya ya, mungkin saya mau kembali ke belakang sedikit untuk pendampingannya atau advokasinya yang dilakukan. Kalau award kan puncak ya, mungkin untuk dosen-dosen yang levelnya bukan profesor tapi mungkin masih muda atau ada di kampus-kampus kecil terutama di luar Jakarta itu mungkin ada cerita yang bisa diceritakan dari IKDKI, contoh saja gitu atau gambaran saja. Kami itu ada divisi atau bagian atau bidang yang menangani tentang penelitian dan publikasi pengabdian masyarakat. Nah itu acara-acara dilakukan oleh teman-teman yang lain supaya bisa bergabung sehingga ada kolaborasi research. Kita juga punya jurnal di perguruan tinggi yang di situ ada pengelola orang-orang Katolik, itu memberikan kesempatan kepada teman-temannya juga untuk bisa mengisi jurnal-jurnal itu jadi prioritas gitu ya. Dan kami mendirikan jurnal di KDK ini yang diarahkan saat terakreditasi dan sudah itu akan memfasilitasi teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih pada level yang lebih tinggi. Sebagai langkah nyata luncur buku hari ini rekan-rekan tadi disampaikan oleh Ketua ya bahwa kita membuktikan kemampuan Indonesia Emas. Kolaborasi wilayah pusat tidak terbatas hanya untuk guru besar, tapi untuk dosen baik juga demikian. Memberi kesempatan untuk mereka menambah angka kumulatif untuk menuju ke jenjang karya lebih tinggi. Oke, sudah semua teman media. Oke. Terima kasih Prof sudah mengisi acara diskusi tadi. Sangat memberikan wawasan ya Bu. Jadi kami termasuk saya juga termasuk dosen yang baru terpicu untuk semakin melakukan tridharma perguruan tinggi baik, dan memang dalam kami menjalankan ini untuk kesulitan administrasi mungkin yang menurut kami baru. Dengan hal yang sudah disampaikan tadi, kami mendapat pencerahan. Oh ternyata dosen prosesnya seperti ini, dan semangat yang sudah disampaikan juga menjadi motivasi bagi kami supaya kami bisa menjadi dosen yang profesional lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oh Bapak. Oke, Raja Mulwan Mantor dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Mohon maaf, mantan dari saya Prof. Abi. Ya, ini pertama saya ikut hari ulang tahun. Ini ulang tahun kelima. Bagi saya pribadi ini bukan kesempatan yang baik bisa mengetahui hasil perjuangan. Ada beberapa kebanyakan saya dan saya sangat walaupun saya terlambat di sini semangat dari narasumber hari ini saya semakin termotivasi. Saya lihat teman saya semakin giat dan berjuang. Mari kita bersama teman-teman di bawah payung IKDKI. Viva IKDKI! Selamat ulang tahun dan sukses. Ya, tadi Tony kan backgroundnya statistik ya. Misalnya penelitiannya tentang marketing, kaitannya dengan loyalitas dan kepuasan. Kita dapatkan satu lagi yang mana apa? Kita balik lagi. Jadi makin dalam. Jadi tidak ada yang kesulitan dalam mencapai lektor kepala, guru besar. Kebetulan saya lektor kepala cepat sekali, guru besar juga, karena kebetulan saya 30 tahun di Kementerian Kesehatan, sehingga menjadi dosen itu dari awal lagi kan, kerja keras. Jadi yang penting kerja keras dan betul-betul passionnya Bapak Ibu sebagai dosen
di hospital, di masyarakat, bisa dikumpulkan, bisa menjadi ciri khas. Maka sekarang LGBT kumpulan dari apa-apa, ada orang yang bikin program, kita bayar saja. Jadi semangat para mahasiswa juga semangat, kita berdoa. Saya yakin nanti banyak profesor-profesor di sini, gitu ya. Baik, pemotongan untuk mulai monggo. Silakan Prof. Wahyu, Prof. Wahyu. Prof. Wahyu. Saya Udah cukup. Tapi kan ini minta Pak Bimo. Saya apa? Ya sudah, saya bilang cukup didoakan. Ya, mereka itu sudah itu bahagia. Saya tidak enak kalau tidak beli babi, karena itu pesannya sangat jelas. Belikan saya babi Bimo. Ya saya bilang terserah. Ya sudah, beli saya babi Bimo. Lalu akhirnya tanya ibu itu, lalu babi Bimo-nya dikemanakan? Ya maka dari itu saya bilang, kemanakan sekarang? Kasih saja pada pastor paroki sana. Biar makan atas nama nenek sana. Orang berpikir kehidupan di sana seperti di sini. Perlu makan, perlu lain sebagainya. Maka kita menghargai adat istiadat, kita menghargai hati dan perasaan seseorang. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga keliru membekali orang meninggal itu dengan segala macam. Sampai badannya itu tidak kelihatan, ketutup, tinggal mukanya saja. Karena di sini ada banyak barang, ada sarung, ada macam-macam. Wah, lupa kitab suci belum, kitab suci. Lupa apa? Rosario belum, pasang rosario, menolak rosario karena gambar doa rosario. Saudara-saudari suka baca rosario, doa rosario, doa nanti ketahuan waktu mati. Ditempelin rosario waktu meninggal. Kalau nggak biasa doa rosario, menolak tuh tangan. Demikian juga kitab suci. Dia bilang, buku apa itu? Maka, nah sekali lagi, jadi kehidupan di sana itu lain dengan hidup di sini. Makanya tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang kawin dan dikawinkan itu kenapa? Karena ada kematian. Di sana tidak ada kematian, maka tidak perlu ada regenerasi. Kematian terjadi karena ada regenerasi. Maka butuh orang kawin dan dikawinkan supaya melahirkan. Kalau tidak ada regenerasi, hanya Adam dan Hawa, rumah mati habis. Justru ada regenerasi. Kita tidak lagi hidup dengan nafsu, artinya kita tidak lagi hidup dengan nafsu. Saudara-saudara yang terkasih, gereja sangat menghargai kehidupan saat ini. Maka gereja menentang berbagai pikiran dan perbuatan yang melawan kehidupan di dunia ini melalui praktek-praktek yang merendahkan martabat manusia. Maka salah satu tugas dosen dimanapun sebagai kaum intelektual, apalagi Katolik, adalah membela dan meningkatkan martabat manusia. Mengurangi sebisa mungkin gejala-gejala praktek-praktek yang merendahkan martabat manusia seperti penyiksaan, pengguguran,
teguran hukuman mati melalui berbagai ilmu kita. Hidup di dunia adalah bagaimana menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan baik, benar, dan kudus bagaikan malaikat-malaikat. Kalau hidup di dunia ini berharga, hidup manusia tak terbatas pada tatanan fisik. Dunia kini dan sini, tapi terbentang pada kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah. Mari kita menjalani kehidupan di dunia ini sedemikian rupa bagaikan kehidupan malaikat, sebagai persiapan kepenuhan hidup nanti di surga dengan pada apa yang Tuhan titipkan pada kita melalui berbagai kemampuan kita. Semoga dalam perayaan 5 tahun Ikatan Dosen Katolik kita diingatkan kembali akan kekatolikan kita, sehingga dengan mengembangkan ilmu, pengetahuan, kemampuan kita senantiasa sadar bahwa karena baptisan kita diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kasih Allah kepada kita. Kunjungan Paus Fransiskus kepada kita telah menunjukkan, memberikan contoh bagaimana menghidupi iman, membentuk persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati itu melahirkan bela rasa.